Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 201111000458. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS materi 1 sampai 6. Sejarah IPS di Indonesia. Kelahiran bidang studi IPS dalam kurikulum sekolah di Indonesia banyak diilhami oleh pengajar social studies di Amerika Serikat. Bahkan istilah ilmu pengetahuan sosial adalah terjemahan dari apa yang dinamakan social studies dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969, yaitu oleh Ibu Profesor Dr. Soepartina Pakasi pada SD PP IKIP Malang. Pada tahun 1971, IPS dimasukkan dalam buku induk Depdikbud. Pada tahun 1972, sudah ramai diperbincangkan dalam rencana pembaruan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam kurikulum pada tahun 1974. Pada tahun 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum SD IPS SMU. Orde Lama. Pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1964, istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk pada definisi Social Studies menurut Edgar Wesley 1937 yang menyatakan bahwa Social Studies adalah ilmu sosial yang diserahkan untuk tujuan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, koperasi yang disampaikan secara terpisah dan sekolah dasar dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah. Orde Baru. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Orde Baru. Setelah keadaan tenang, pemerintah melancarkan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada masa Repelita 1 1969 sampai 1974, tim peneliti nasional di bidang kependidikan menemukan 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kaitan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial, persamaan dan perbedaan. A. Pengertian ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. A. Ilmu sosial, bahwa sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah filsafat. Semua ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, pengembangannya bermula sebagai filsafat. Filsafat didorong untuk mengetahui apa yang kita ketahui. Filsafat pada hakikatnya mempersoalkan hidup dan kehidupan manusia di dunia. Misalnya, apa arti hidup? Berdasarkan sumber filsafat, ada 3 kelompok ilmu pengetahuan, yaitu 1. Natural sciences atau ilmu-ilmu ilmiah, meliputi fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. 2. Social sciences, ilmu sosial, terdiri atas sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, geografi, dan lain-lain. 3. Humanistis, ilmu budaya, meliputi bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial. Hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan geografi. IPS mengambil materi geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi ruang, serta lingkungan antara manusia dengan lingkungannya. 2.
Hubungan pengetahuan sosial dengan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia yang untuk mencapai kemakmuran dan gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. 3. Hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu politik. Ilmu mengambil materi ilmu politik yang membahas usaha manusia dalam mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. 4. Hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lampau. Persamaan dan perbedaan ilmu sosial dasar dan ilmu pengetahuan sosial. Persamaan ilmu sosial dasar dan ilmu pengetahuan sosial. 1. Kedua-duanya merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan atau pengajaran. 2. Keduanya mempunyai materi yang terdiri dari kenyataan sosial dan pengetahuan sosial. Perbedaan ilmu sosial dasar dan ilmu pengetahuan sosial. 1. Ilmu sosial dasar diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan. 2. Ilmu sosial dasar diarahkan kepada pembentukan sikap dan kepribadian, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS, yaitu konsep, fakta, dan generalisasi. 1. Fakta. Fakta dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan dan dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Walaupun demikian, fakta memiliki kekuatan yang terbatas untuk menjelaskan suatu masalah. 2. Konsep. Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penanaman suatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. 3. Generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general, yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Struktur pengetahuan dalam pemahaman materi ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. 1. Konsep ilmu sosial. Istilah sosial dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya istilah sosial dan sosialisme dengan istilah departemen sosial. Jelas, keduanya memiliki arti yang sangat jauh berbeda. 2. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah berbeda dengan ilmu sosial lain, karena sejarah bukan mencari generalisasi suatu peristiwa, melainkan hendak mencatat secara detail, menggambarkan seolah-olah cerita ini terulang lagi untuk kita hayati. 3. Geografi. Secara garis besar, geografi merupakan ilmu yang unik. Sebagian berupa kajian sosial dan sebagian lagi merupakan kajian natural. 4. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu menganalisis arah pertumbuhan keuangan dan keterkaitan dengan harga. Banyak pula ahli ekonomi yang memusatkan perhatiannya kepada tenaga kerja serta kesejahteraannya yang dicapai oleh setiap individu. Struktur pengetahuan dalam pemahaman materi konsep politik atau pemerintahan, sosiologi, dan antropologi. 1. Konsep politik atau pemerintahan. Ilmu politik selalu menekankan pada upaya bagaimana menjadikan pemerintahan itu stabil dan lebih efisien. Artinya, saat ini lebih menekankan kepada tingkah laku politik suatu golongan masyarakat, latar belakang sosial politik. 2. Sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang masyarakat ataupun kehidupan sosial. Sosiologi berasal dari kata socius, artinya kawan ataupun masyarakat. Sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan, baik berarti secara sederhana sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. 3. Antropologi.
Antropologi memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi. Subjek antropologi adalah budaya dengan berbagai sistem simbolnya, meliputi bahasa dan kepercayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.